ini lahan bekas ya guys. Jadi nanti rencana kita mau tanam ulang tanpa olah lahan. Dan seperti apa saja langkah-langkah agar terhindar dari penyakit di lahan bekas ya. Karena sebelumnya tanaman sebelumnya kan itu pasti ada penyakit maupun itu layu bakteri atau layu fusarium, apalagi antraknosa. Jadi kita sterilkan dulu untuk lubang tanamnya, kita kocor dengan kalsium CaO, kita mix dengan fungisida yang sifatnya protektif dan kuratif, agar tujuannya bisa melindungi sekaligus mengobati jamur-jamur yang ada di dalam tanah. Dan setelah itu, setelah kita aplikasikan fungisida, jadi kita tunggu sekitar 1 minggu lagi, kita kocor lagi, yaitu menggunakan trichoderma agar tujuannya bisa aktif lagi kembali untuk trichoderma yang sudah kita kasih dulu. Dan sekaligus kita tambah lagi, karena petani itu bisa mengirit biaya jika berhasil menghidupkan trichoderma di dalam tanah. Dan kalau bisa, ini kan yang musanya sudah rusak, kalau bisa itu disiram dulu ya, seperti ini, agar pupuk-pupuk yang tidak bisa diserap oleh akar itu bisa terurai oleh air. Dan ini juga sama, kita basahi, nanti kita basahi semua. Tujuannya seperti itu ya guys. Dan lahan yang ini karena kemarin sempat kita tanam jagung, namun mungkin karena kurang air jadi jagungnya kurang maksimal, jadi kita cabut saja. Tapi alhamdulillah ada hasil lah buat ngebalikin bibit sama tenaga mah. Dan ini rencana mau kita olah lahan lagi. Ini sudah kita kasih dolomit seperti ini, namun kita langsung siram air agar bisa cepat masuk pupuk berikutnya. Karena untuk sifat CaO itu membutuhkan kelarutan sempurna dibantu oleh air, hingga seperti ini. Kalau kita bantu dengan air, maka yang dibutuhkan untuk melarutkan ke tanah itu sekitar 2 hari. Tapi kalau tidak terkena air, maka itu kurang lebih 1 minggu baru kita bisa aplikasikan pupuk berikutnya. Kenapa harus ada jeda seperti itu? Dikarenakan sifat dolomit itu CaO yaitu sifatnya netral, jadi takutnya fosfat yang kita kasih yang ada di dalam kimia itu bisa terikat oleh CaO dan tidak bisa diserap oleh tanaman nantinya. Jadi seperti itu ya untuk penjelasannya. Nanti kita setelah ini kita diamkan selama 2 hari baru kita kasih kohe. Namun yang ini kohenya, namun kita akan fermentasi di atas bedengan karena kan waktunya sudah mepet. Dan ini mikroba yang mau kita aplikasikan ke kohe, jadi sebelum kita gunakan, jadi kita perbanyak dulu mikrobanya agar mengirit biaya petani juga ya guys. Nah seperti ini. Ini belum ada ke warna putih-putihan, baru ada di pojok-pojokan, jadi menurut saya belum sempurna. Nanti kita nunggu sekitar 2 harian lagi. Seperti itu ya guys. Dan ini lahan sama, masih lahan bekas. Jadi rencana lahan bekas ini semua kita mau tanam CMK. Jadi untuk CMK ini yang di bawah dan yang sedang kita olah itu semua untuk CMK. Dan yang panjang ini semua itu untuk rawit ya guys. Ini rawit menunggu bibit siap tanam, umurnya sekitar 2 mingguan lagi kita tanam. Dan seperti ini. Oh iya, ini karena dikarenakan musim kemarau, jadi kita semua memakai pipa.
untuk proses pengairannya, dan setiap beddingnya kita memakai stop kran. Jadi untuk sistem penyiraman kita nanti menggunakan selang drip agar memudahkan juga menghemat tenaga. Jadi kita pasang semua, setiap beddingan kita memakai stop kran seperti ini. Seperti ini ya guys. Ini karena kita belum pasang selang dripnya. Nah, jadi rencana yang mau kita tanam di lahan ini itu untuk rawit semua. Ini semua kita memakai stop kran guys. Jadi seperti ini ya guys untuk proses pengairan irigasi yang mau kita tanam cabai. Nah, setelah semuanya kita kasih stoperan seperti ini kita sambung jalur ke lahan yang sebelah sini. Nah, ini sudah mau pakai pipa, langsung lanjut ke sini. Ini kita memakai pipa 3/4, stop krannya juga sama 3/4, dan untuk yang liter T nya kita sama juga 3/4. Nah, ini sedang proses pengerjaan pelubangan musa, namun karena belum selesai. Untuk jarak tanam kita memakai 50 cm, dan ini lubang pupuk susulan ya. Nanti ini buat untuk lubang susulan, ini untuk lubang tanam. Dan ini nanti kita memakai selang drip untuk proses pengairannya. Ini semua kita pasang selang irigasi guys. Dan ini bibit ada 3 tahap. Jadi untuk rawit kita semai duluan, dan untuk CMK nya kita jeda 1 minggu. Dan kemarin sempat kita semai lagi untuk sisanya. Nah, ini baru kita buka hari ini. Ini CMK nya guys. CMK nya usia sekitar kurang lebih 12 hari. Dan ini yang baru tumbuh, yang baru hari ini kita buka. Dan yang ini rawit yang kita memakai potrai semuanya, namun karena di potrai itu mungkin agak kecil untuk proses tanahnya, jadi seperti ini kurang serempak juga ya. Tapi ini yang memakai kita polybag. Untuk polybag ini sangat serempak ya. Umurnya kurang lebih ini baru sekitar 18 hari, namun sudah pertumbuhannya sudah maksimal, sudah sangat cepat ya guys. Ini rata semua ya. Untuk bibitnya rata, mantap. Ini sama sekali kita tidak kasih yang aneh-aneh ya guys. Ini real, kita hanya menyiram air tiap hari. Oke guys, seperti itu. Nanti kita akan selalu update proses apa saja yang kita kerjakan.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.